Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Ustaz mengenai eh, apakah kita di dalam Islam diajarkan untuk berdiskusi dan berpendapat di sebuah forum agar nantinya tercipta sebuah solusi dan tidak semerta-merta hanya melakukan emosi. Jadi kadangkala kalau kita berdiskusi itu kadang sampai emosi. Jadi saya bertanya hukumnya seperti apa Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat hikmah. Nah tadi Pak Ustadz, bagaimana jika hukumnya memotong pembicaraan orang lain? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kadar iman seseorang itu bisa diukur dari beberapa hal yang nggak berat ya, yang ringan-ringan. Salah satunya adalah menjadi pendengar yang baik. Itu ciri-ciri orang yang beriman, ya kan? Dia tidak ingin merasa didengar saja, tapi berusaha untuk menjadi pendengar yang baik. Dan ternyata hal ini pun sudah banyak terjadi di zaman baginda Rasulullah SAW. Bagaimana para sahabat begitu menyimak apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah. Dan di zaman para tabi'in, zaman para ulama, mereka selalu menyimak. Jadi menyimak itu makanya ada istilah mengaji. Mengaji itu kan dari kalimat mengkaji, ya. Jadi mengkaji, mengeksplor, mendalami. Mendalami itu kan harus mendengar, tanpa dia mengucap terlebih dahulu. Nah maka sebenarnya orang yang bijak itu adalah satu, dia tidak akan mengeluarkan kalimat-kalimat, kata-kata kecuali kebaikan. Kalau tidak ada kalimat kebaikan, dia lebih baik diam. Waqala Nabi SAW, baginda Rasulullah, beliau bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa seseorang beriman kepada Allah dan hari kiamat, falyakul khairan, ucapkanlah yang baik-baik, au liyasmut, atau diam. Nah, jadi kalau Mas Adam lagi ngobrol sama saya nih, saya tuh sebenarnya yang baik itu akhlak itu adalah bagaimana kita fokus. Nah, sekarang ini kan banyak orang nggak fokus sama handphone. Iya gue dengerin gitu kan. Emang kan yang gue denger suara lo bukan mata lo kan gitu. Nah itu bagian dari akhlak. Bayangin kalau seandainya kita di posisi yang ngomong, tapi betapa kita merasa dihargai ketika ada orang yang kita ngomong dia menyimak. Dan orang itu paling suka didengar apa yang paling sering dia lakukan. Hobi, kemudian juga kebiasaan-kebiasaan kebaikan dan lain sebagainya. Nah Pak Ustadz, kalau misalkan berargumen atau berdebat, nah ini apakah salah satu dari memotong pembicaraan orang lain ya Pak Ustadz? Memotong itu harus punya etika, ya. Kemuliaan orang itu tidak diukur dari penampilannya, tapi diukur dari ilmu dan adab. Ingat, ilmu dan adab. Jangan sampai orang berilmu, cerdas, debat tapi nggak punya adab. Tetap dia harus mendahulukan adab. Sampai dia cari posisi yang pas untuk memotong, itu pun dengan akhlak. Mohon maaf lahir batin, rasa-rasanya saya perlu bicara juga. Itu. Jangan, lu berhenti nggak ya? Nah itu kan, itu ilmunya ilmu yang tidak mengedepankan akhlak. Jadi ada tata cara dan etika. Kenapa? Karena seseorang yang justru semakin dia banyak berilmu, dia harus semakin merasa bahwa dia cerdas dalam mengolah emosional. Nah, makanya ada intelligence emosional, ya kan? Ada EQ ya. Ada IQ, kemudian ada EQ, emotional question. Ini harus imbang supaya dia bisa paham. Kalaupun mencela dengan bahasa yang baik dan dengan akhlak, tidak dengan kata-kata yang menyakiti perasaan orang lain. Nah Pak Ustadz, kalau misalkan bagaimana kita menjadi pendengar dan juga pembicaraan yang baik nih Pak Ustadz? Lebih bagus, itu balance. Ada orang yang ada temen ini beda-beda ya. Ada yang diem aja, ngumpul di tempat ngopi diem aja kan. Iya diem, nggak ngomong, ditimpuk diem aja. Ini nggak tahu antara sabar apa emang banyak cicilan kan, kita nggak paham gitu. Ada yang nggak mau berhenti ngomong, dia lebih suka ceritain dirinya sendiri. Nah, jadi ada satu buku yang pernah saya baca gini, orang biasa itu orang yang selalu menceritakan dirinya, itu orang yang biasa. Gue nih kerja di sini, gaji segini, rumah ini, biasa.
Ada orang yang luar biasa. Orang luar biasa itu justru dia sudah tidak berbicara tentang diri sendiri, tapi berbicara konsep bagaimana membahagiakan orang lain, mengedukasi orang lain, mencerdaskan orang lain. Aduh, bikin ini yuk program, kita datengin para ahli, ini teman-teman mau ikut pelatihan, nah itu keren. Ada orang yang sangat-sangat luar biasa ketika orang sudah berbicara tentang kebaikan-kebaikan, mengajak orang untuk lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah diarahkan bagaimana berbicara yang baik dan menjadi pendengar yang baik. Ud'u ila sabili rabbika. Panggillah orang lain untuk lebih dekat dengan Allah, dengan Tuhanmu. Bil hikmah, satu dengan hikmah. Kata-kata yang baik ya. Harus dua arah komunikasi itu. Jangan kita mau didengar tapi kita nggak peduli. Kita ceritain siapa kita. Saya lulus loh S1, S2, S3. Kalau ada S4 saya S4 gitu kan. Dia ceritain siapa dia tapi dia nggak mau tahu siapa orang lain. Rasul itu selalu memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengenalkan dirinya siapa. Nah, ini yang jarang kita evaluasi ya. Ada orang yang hanya menjadi pendengar, ada yang hanya jadi pembicara. Yang baik tadi. Silakan menjadi pembicara yang baik tapi jangan lupa untuk juga mendengarkan orang lain secara baik. Nah, yang penting kalau misalnya kita mau jadi pembicara dan pendengar yang baik, ini modalnya hanya ilmu nih, Pak Ustadz, Ilmu, ya kan? betul. Nah, ini juga ada nih yang akan kita bahas, ilmu dalam keluarga. Oke. Jadi kita akan bahas bagaimana pengawasan orang tua terhadap anak tetap di hikmah di balik kisah.